Atma, namaste. Saya Ivani Chandra. Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu sehat, penuh dengan berkat, dan dalam lindungan Tuhan. You are what you eat. Tapi belakangan sering juga muncul you are when you eat. Nah, ini berarti tidak hanya apa yang kita makan yang bisa bikin kita sehat, tapi juga waktu kita makan itu juga menentukan apakah makanan yang kita konsumsi ini dapat terserap dengan baik oleh tubuh dan dapat menyehatkan tubuh. Jadi kita mulai mengarah dan lihat waktu makannya ya teman-teman. Nah, kalau waktu makannya salah, bisa saja akan muncul berbagai masalah kesehatan seperti konstipasi, asam lambung, atau bahkan munculnya sakit perut. Jadi sebenarnya kapan sih waktu yang tepat untuk kita makan, terutama makan malam? Orang-orang dulu ya teman-teman, itu kalau makan sebelum maghrib atau sebelum jam 6 sore atau sebelum sunset ya biasanya. Itu kenapa sih? Bukan karena zaman dulu itu belum ada lampu, tetapi karena memang ketika malam sudah mulai gelap, kita kan udah mulai menghasilkan melatonin, si hormon ngantuk atau si hormon yang membuat tubuh kita menjadi rileks itu ya. Sehingga kalau tubuh udah mulai menjadi rileks, organ-organ tubuh kita termasuk organ-organ yang mengelola sistem pencernaan ini juga akan mulai menjadi rileks, sehingga makanan sudah tidak bisa dicerna dengan baik. Sebaliknya, jadinya kalau kita makan ketika sinar matahari masih terang atau sebelum sunset, sebelum matahari tenggelam, itu tubuh kita masih fit dan energized untuk bisa mencerna makanan dengan baik. Maka dari itu teman-teman, kalau misalnya kita masih bisa nih punya waktu untuk makan malam di waktu sebelum matahari terbenam, kita bisa loh melakukannya sehingga tubuh kita bisa tetap menjadi fit dan sehat. Tapi kalau memang kita yang sudah mulai sibuk ini ya, di zaman yang sudah mulai hektik ini, dimana kalau makan itu sulit banget rasanya ngatur sebelum matahari terbenam, ya setidaknya kita makan itu jam 7 malam. Atau kalau kita mau makan malam, itu kita mesti memberi jeda sama tidur ya. Jadi kita mau mulai tidur jam berapa sih? Jam 10 misalnya kita biasa tidur, jadi kita harus sudah mulai makan malam ini, kita kira-kira berarti jam 7 itu harus sudah mulai makan. Kenapa? Karena tubuh ini perlu waktu untuk mencerna makanan. Karena kalau pada saat kita tidur, tubuh akan repairing ya, organ-organ tubuh yang rusak atau organ-organ tubuh yang perlu di-repair kan perlu regenerasi. Nah, kalau misalnya waktu tubuh meregenerasi organ-organ tubuh itu dipakai untuk mencerna makanan, tubuh akan menjadi berat, dan yang pasti yang dipilih sama tubuh adalah mencerna makanan. Otomatis tugasnya tubuh, tugasnya pada saat tidur untuk meregenerasi organ-organ tubuh yang rusak itu menjadi tidak maksimal. Kasian kan ya teman-teman ya, tubuh kita nggak sempet untuk meregenerasi sel-selnya. Jadi ya tadi ya, jadi kita perlu waktu setidaknya 2 jam sebelum tidur untuk melakukan makan malam. Gimana nih? Ternyata kita juga nggak bisa makan di jam 7 malam. Udah gitu juga nggak bisa tentuin tidurnya tuh mau di jam berapa. Ujung-ujungnya antara tidur dan jam makan malam ini nggak bisa kita siapkan 2 jam. Atau bahkan malahan lebih singkat daripada 2 jam karena kegiatan kita yang super sibuk, kadang-kadang masih di jalan, bermacet-macet ria, tapi kan perut juga lapar. Ada lagi nggak sih solusinya? Solusinya adalah kita coba pilih makanan yang light atau nggak berat nih. Karena kan tugasnya tubuh sebenarnya udah nggak mencerna makanan lagi. Tugasnya tubuh sebenarnya sudah harus beristirahat, tetapi kita masih kasih PR ke tubuh kita, ke organ-organ tubuh kita ini untuk mencerna makanan. Maka dari itu supaya bijaksana, wise-nya kita harus kasih makan tubuh kita dengan makanan-makanan yang ringan. Makanan yang ringan itu apaan sih? Misalnya adalah sup. Kita juga bisa kasih makan sereal, atau misalnya salad, atau juga cuma minum susu aja, atau oat yang membuat tubuh kita lebih mudah mencerna. Janganlah kita ngasih beban lagi ke tubuh kita dengan makanan-makanan yang berat, mengandung banyak bumbu, sehingga tubuh akan menjadi sulit mencerna. Karena tubuh dimana harus tadinya beristirahat, harus mencerna juga, akan membuat kita juga bermasalah. Bisa saja tubuh akan menjadi sakit perut,
atau asam lambung, atau bahkan ketika kita tidur, proses tidur kita pun akan menjadi terganggu, dan ini secara keseluruhan akan membuat tubuh kita menjadi tidak sehat. Teman-teman sekalian, kalau misalnya kita sudah ngomongin makanan, semua proses pencernaan ini ada hubungannya dengan mood ya. Jadi kalau misalnya kita mau makan enak, moodnya juga harus bagus. Perhatikan mood kita ya teman-teman pada saat kita makan. Dimana kalau misalnya saat kita makan, pastikan kita sudah tidak stres lagi, atau kita kepinggirkan dulu rasa semua stres, rasa kegalauannya kita, atau pekerjaan kita beresin dulu, atau setidaknya pekerjaan kita tinggalkan dulu sebentar, lalu kita coba menikmati makanan, menikmati setiap suapan dari makanan. Enjoy the moment. Jadi kita makan yang enak, setiap suapannya dimana akan menjadi darah dan daging, itu kita nikmati teman-teman. Karena jika kita makan dengan suasana hati yang bahagia, itu tentunya akan berbeda ketika kita makan dengan terburu-buru. Istilahnya sekarang sudah mulai banyak dikenal sebagai mindfulness eating. Jadi ketika kita eating pun kita tahu nih apa yang kita masukkan ke dalam tubuh, fungsinya apa, manfaatnya apa, sehingga apa yang tadi kita makan itu benar-benar bisa berguna bagi tubuhnya kita. So what is the conclusion? Hari ini kita belajar bahwa kita tidak hanya harus memperhatikan apa yang menjadi asupan kita, tapi juga memperhatikan kapan sih kita harus makan, terutama di makan terakhir kita, yaitu makan malam, yaitu kapan sebaiknya, yaitu jam 7 malam setidaknya, atau kalau nggak bisa diperhatikan minimal 2 jam sebelum kita akhirnya beristirahat malam hari. Dan kita juga perhatikan bagaimana sih kuantitinya, terlalu sebanyak, terlalu sedikit. Perhatikan juga bagaimana moodnya kita pada saat kita makan. Jadi kalau kita makan sebaiknya kita happy, enjoy the moment, kesampingkan dulu kegalauan, kesampingkan dulu pekerjaan. Lalu juga kita perhatikan bahwa kalau ternyata kita sudah mulai rasanya nggak bisa ngatur waktu, pilihlah makanan yang light. Jangan pilih makanan yang berat lagi di malam hari, yang mana akan membuat pencernaan menjadi tersiksa. Karena ketika kita makan itu udah nggak bener, ini akan banyak menimbulkan penyakit-penyakit seperti misalnya obesitas, darah tinggi, juga bisa menyebabkan penyakit MAH, asam lambung, dan susah tidur. Nah teman-teman, semangat untuk hidup selalu sehat, dan hari ini kita makan, pilihlah waktu yang benar. Thank you for watching this video. Atma, namaste.